Baik kawan-kawan semua, saya ingin berbagi. Terima kasih waktunya Bu Vera, Bu Lina. Saya menyelesaikan pendidikan pertanian tahun 87. Saya ambil jurusan ilmu tanah. Makanya begitu saya tahu eco-engine, saya sangat tertarik sekali. Karena di ilmu tanah itu sebagian besar belajar Pak mikrobia John, tanah. mohon maaf, mic-nya kurang dekat, Pak. Suaranya kurang keras. Ya, bentar ya Bu Mic-nya ya. kurang dekat. Ya. Baik. Baik. Ini udah jelas ya, fotonya juga udah jelas ya. Jelas. Jelas ya. Itu jadi saya menyelesaikan pendidikan tahun 1987, kemudian ditempatkan bekerja sebagai ASN. Pertama itu di Balai Benih Induk, langsung disuruh nangani kultur jaringan gitu. Jadi bertolak belakang sekali ilmu tanah sama kultur jaringan. Dari megang yang kasar-kasar jadi megang yang serba halus. Tapi itu kita jalani semua. Dan yang paling saya terkesan pertanian organik ini ketika saya dipercaya memimpin satu balai benih induk seluas 42 hektar di dataran tinggi Tapanuli Utara. Saya keblingeran. Terakhir saya balik lagi ke kampus, balik lagi ke Jogja, ke UGM tempat saya menyelesaikan penelitian, balik lagi ke Bogor, ke pusat penelitian ilmu tanah. Terakhir saya harus bermain dengan mikrobia agar tanaman saya bagus. Karena 2 tahun saya pimpin balai itu, tanamannya semua pada kuntet. Nah, setelah tahu rahasianya, saya berkecimpung di organik. Hanya waktu itu kita hanya tahunya paling banyak EM4. Saya hanya bermain di EM4. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke materi. Budidaya tanaman pisang barangan merah. Bentar ya, agak ada. Nah, baik kawan-kawan semua, sebagai pengantar, ini perlu kita simak, ada 4 kalimat agar betul-betul kita bisa resapi bagaimana cara bercocok tanam. Pertama, dari tanah kita belajar diam dan memberikan penopang kehidupan. Jadi Bapak Ibu tahu tanah itu sering diinjak, disisihkan, dianggap kotor, bahkan terkadang dicincang. Dan terakhir-terakhir ini diracuni dengan herbisida pratumbuh maupun herbisida purna tumbuh. Namun dia tetap diam, sembari tetap menopang kehidupan, khususnya kehidupan kita manusia. Itu yang pertama yang perlu kita simak dan kita betul-betul hayati. Kemudian dari air kita belajar mengalir, tetap mengalir. Memberikan unsur utama napas kehidupan terhadap semua makhluk hidup, terlebih kita manusia. Kemudian ketiga, dari mikrobia kita belajar konsisten dan bekerja terus-menerus tanpa terlihat. Nah, ini mikrobia nggak bisa kita lihat dengan mata biasa, enggak. Tapi dia bukti kerjanya nyata gitu loh. Apa nyatanya nanti kita buktikan dengan tanaman kita. Kemudian dari tanaman kita belajar bertumbuh. Kemudian berkembang, berbuah, dan mengabdi dalam kasih sayang. Istilahnya tanaman itu tidak akan berbuah tanpa ada pengabdian dari kita dan pemeliharaan penuh dengan kasih sayang. Itu. Jadi 4 poin ini, ayo. Berapa nih kita pesertanya, ada 70-an, betul-betul kita simak, kita hayati agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya bertanam. Dan perjalanan kita dalam pisang barangan ini membutuhkan waktu 9 bulan sampai 10 bulan sampai kita panen. Baik Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dari tanah kalau kita bicara pertanian. Walaupun memang saat ini banyak teknologi, ada hidroponik dan sebagainya. Tapi tetap saja kalau menurut saya kita harus tetap konsisten pada tanah. Tentang tanah akan banyak definisinya. Saya sebagai orang pertanian punya 5 poin tentang tanah
Ini juga saya berharap kawan-kawan partisipan semua bisa menyimaknya. Pertama, tanah itu adalah benda alam, ciptaan Tuhan semesta alam paling sempurna setelah kita manusia. Mungkin makanya Tuhan itu menciptakan manusia dari tanah, manusia pertama. Kemudian yang perlu kita hayati dan harus kita maklumi, Tuhan itu sudah berhenti menciptakan tanah. Jadi nggak ada lagi tanah yang mau diciptakan, cukup gitu. Kemudian 3, manusia kita diberi otoritas untuk memanfaatkannya, memeliharanya, menjaga dan merawat tanah. Kemudian nomor 4, tanah itu merupakan benda alam yang memiliki kompleksitas fisika, kimia dan biologi yang harus seimbang. Jadi tidak bisa ada yang tumpang tindih. Fisikanya pun tidak bisa menonjol dominan atau kimianya dominan atau biologinya dominan, itu tidak bisa, harus dia seimbang secara fisik, secara kimia, dan secara biologi. Makanya nomor 5, tanah itu untuk media tumbuh harus memiliki kesuburan fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologis. Hasilnya seperti foto saya dengan Pak Glora ini. Mudah-mudahan Pak Glora ikut juga di Zoom ini. Ya, ini dia pisang barangan yang ditanam Pak Glora di Kecamatan Mardingding, Tanah Karo. Dari 5 poin itu, tanaman akan menghasilkan buah yang super, seperti foto kami dengan Pak Glora. Kemudian Bu Vera tadi udah dapat bibitnya dan kawan-kawan yang lain yang saya kirim-kirimi. Kita butuh media tanam bibit. Nah, ini media tanam bibitnya dulu nih. Tanah hitam, kompos, Bu Vera banyak ini, kohe juga, sekam padi juga banyak. Kemarin saya diposting Bu Vera lagi buat sekam padi dia, kemudian narang sekam juga. Nah ini mungkin yang di Batam agak susah, pasir sungai. Pasir sungai dibutuhkan untuk media tanam agar membentuk rongga-rongga atau pori-pori dalam media itu dan juga sebagai supplier unsur silika. Next, persemaian bibit. Kawan-kawan udah posting japri saya, udah banyak yang menerima bibit dan udah langsung japri saya. Udah benar nggak Pak John? Rata-rata sudah benar. Kenapa? Ya karena memang udah saya share di grup ya. Penanaman bibit pisang barang merah ini kita tanam di ukuran polybag yang 0,5 kilo sampai 1 kilo. Itu medianya kita kasih, kita tanamkan aja. Kemudian dia ditempatkan pada lokasi teduh tanpa sinar matahari langsung. Jadi begini Bapak Ibu, bibit yang Bapak Ibu terima itu umumnya masih usia sekitar 14 hari, 15 hari keluar dari botol. Jadi masih bayi. Jadi dia tidak bisa langsung kena paparan sinar matahari, harus terlindungi. Kemudian lakukan penyiraman pagi dan sore dengan air biasa aja. Kemudian lakukan penyiraman penyemprotan ekoenzim, POC dan PSB sekali seminggu dengan interval tiap minggu ya. Nah, ini perlu dilakukan 20 sampai 30 hari atau istilahnya dalam teknis kultur jaringan namanya iklimatisasi atau penyesuaian iklim. Penyesuaian iklim ke lokasi di mana dia akan ditanam. Jadi dia harus kita ajar-ajarin untuk beradaptasi ke lingkungannya. Lanjut. Kemudian persiapan media tanam atau lubang tanam. Umumnya ibu-ibu tuh udah dari tadi sibuk nanya-nanya planter bag. Dari semua percobaan yang saya lakukan, coba diusahakan planter bag-nya 200 sampai 300 liter. Nah, belinya ini lebih murah kalau dia kolektif ya. Kalau kolektif dia lebih murah, jauh lebih murah daripada ibu-ibu nanti ada yang mesan 2, ada yang mesan 1, itu jauh lebih mahal. Kalau bisa katakanlah kayak kawan-kawan di Batam kemarin, Pak John bibitnya di Batam satu alamat aja, nanti biar gampang, saya juga gampang ngirimnya, nah, teman-teman juga lebih murah biayanya, itu pasti. Jadi planter bag juga buat kawan-kawan yang di Batam, silakan gabung sama-sama mesannya, alamatnya tadi udah saya share di grup. Isi planter bag sampai 3/4, nah ini sangat penting ibu-ibu, bapak. Jadi planter bag itu jangan penuh diisi ya, sampai 3/4 aja. Kemudian lakukan sterilisasi media. Saya yakin kawan-kawan udah punya banyak ini, ekoenzim, PSB, POC. Kalau PESNAP, saya kurang tahu apakah kawan-kawan sudah pernah belajar.
Kalau di Sumatera Utara nih jagonya Bang Ranto ini, nggak tahu ada nggak dia di Zoom ini. Tadi udah saya undang. Ini Bang Ranto ini sangat ampuh pesnatnya. Saya juga memakai milik dia. Diolah dari daun-daun tanaman. Ada daun mimban, daun sirih, daun sirsa, daun pepaya, baru ada tuba namanya. Kemudian saya tambahkan dengan pengalaman saya di satu orang ahli yang melakukan penelitian tentang hama dan penyakit. Daun ada khas tanaman orang Batak, andeliman, daun andeliman dan buah andeliman. Itu mudah-mudahan semua hama pada minggat semua. Kemudian tempatkan planter bag di lokasi penuh sinar matahari. Nah, ini perlu. Jadi di mana ibu-ibu akan tanam, tempatkanlah dia langsung kena sinar matahari selama 30 hari sampai 20 sampai 30 hari selama pembesaran bibit. Nah, maksudnya tanah itu udah kita langsung aplikasikan atau dekatkan dia ke tempat tumbuh yang sebenarnya gitu loh. Lanjut. Nah, kalau mau tanam, ada ibu yang japri tadi, Pak Jom, saya mau tanam pakai lubang aja. Oke, ini ukuran lubangnya. Ukuran lubangnya 0,5 meter kali 0,5 meter kali 0,5 meter. Diamkan terbuka kena sinar matahari selama 5-7 hari. Kenapa? Agar semua mikrobia yang berbentuk patogen, terutama Fusarium atau Pseudomonas coli, mati dengan paparan sinar matahari. Karena mikrobia itu setahu saya di atas 35 derajat Celcius pasti selesai. Kemudian untuk lebih menjaminnya, siram dia dengan ekoenzim, dengan POC, dengan PSB, biarkan dan diamkan 5-7 hari. Lalu nomor 3, isi lubang dengan kompos, dengan kohe, dengan sekam padi, dengan arang sekam. Kemudian aduk dengan tanah galiannya tadi. Kan tadi gali lubang, aduk lagi. Kemudian lakukan penyiraman ekoenzim, POC, sampai basah betul. Baru diamkan. Penanaman. Nah, ini penting banget ya. Jangan buru-buru, karena semangatnya bibitnya yang baru diterima belum kuat langsung tanam. Jangan. Minimal dia 20 hari. Harus sempurna dulu akarnya, batangnya, daunnya. Atau bisa dilihat dengan ciri jumlah daun. Paling tidak jumlah daun itu 6-7 lembar, ya udah kuat. Kemudian setelah tanam, langsung lakukan penyiraman. Tolong lakukan penanaman pada sore hari. Jangan pagi-pagi pula nanam, nanti pas tengah hari terik, lemes nanti tanamannya. Tanaman langsung posisikan pada full sinar matahari. Kalau udah 20-30 hari, dia udah tahan. Jadi langsung posisi, pisang harus terbuka ya ibu-ibu, jangan dia tersembunyi untuk pembesarannya. Dia harus full sinar matahari. Nah, ini pemeliharaan dan perawatan. Ini kebun Pak Leo nih, mudah-mudahan Pak Leo juga hadir di sini. Saya tadi udah minta izin. Pak Leo ini seorang akunting. Ini bermain dengan saya di pohon pisang. Jadi pohon pisang Bu Lina itu punya Pak Leo. Saya satu komplek rumah dengan dia. Dia minta tolong, Pak John, ayo kita nanam pisang, saya ada lahan. Jadi lahannya ini cukup bagus, ada sekitar 8.000 meter dengan populasi 600 pohon pisang. Nah, kita bersyukur dengan Pak Leo ini ya, dia kasih tempat ini untuk belajar bersama. Tadinya ini harusnya mau buat kompos kita. Sering saya share juga cara buat kompos di kebun Pak Leo ini. Nah, beliau ini udah posisikan kebun ini buat kawan-kawan. Kemarin ada ibu yang dari Medan, silakan Bu datang ke kebun ini. Kita akan dampingi, kita akan sharing, kita akan diskusi. Pak Leo ini terbuka orangnya. Saya ya. Jadi nanti Bu Pera pun kalau ke Medan harus datang ke sini Bu. Beliau ini pun orangnya cukup humble ya. Cukup sharing dia dan sangat tertarik dengan ekoenzim. Dia juga udah mesan PSB ya sama Ibu Vera kemarin tuh, udah buat dia kebunnya. Kita juga akan kita jadwalkan nanti di kebun ini langsung buat ekoenzim, buat PSB, buat kompos, jogging bersama dan merasakan langsung sensasinya nebang pisang bersama gitu loh. Dia akan terbuka, nah, silakan kawan-kawan yang di Medan silakan. Alamatnya di Ngumban Surbakti, Simpang Tosin atau Simpang
Elizabeth. Nah, ini harus tanaman yang udah tumbuh kita rawat. Baru buat ibu-ibu yang udah punya bibit, tentukan dulu langsung harinya. Saya itu sekali seminggu nyiram pakai hari apa? Kalau saya hari Sabtu. Nah, saya hari Sabtu. Kemudian PSB atau PUC saya ambil hari Minggu, sekali seminggu. Konsisten loh ya, nggak bisa main-main. Perjalanannya 8 bulan. Seperti kami dengan Pak Leo gini. Ini konsisten. Tiap hari Sabtu Minggu kami ke kebun nyiram gitu. Nyiramnya tanamannya, bawahnya juga disiram gitu. Kemudian lakukan pruning atau pemangkasan daun. Kemarin ada yang nanya, gimana Pak John supaya tanamannya pendek? Harus dipangkas. Nah, harus dipangkas. Cukup sisakan daunnya 5 sampai 6. Kenapa? Tanaman pisang terdiri dari struktur air sebanyak 90%. Jadi perlu pengurangan agar dia tidak terbebani terhadap air yang diserap dari tanah. Jadi daunnya cukup 5 sampai 6 helai saja. Nah, ini pemangkasan. Yang sebelah kiri itu dipangkas dia tuh. Di pruning, pangkas. Itu perawatan. Nah, mudah-mudahan dengan perawatan penyemprotan sekali seminggu, tanaman pisang kita ini ya sangat sedikit yang terserang penyakit. Umumnya semua sehat. Kemudian nanti kalau udah berbuah harus disungkup. Seperti gambar ini, nanti udah habis bunganya, jantungnya dibuang. Kemudian disungkup. Agar tidak disengat oleh lalat buah atau serangga, itu yang menyebabkan kulit pisang barangan agak jorok dia, jorok, bintik-bintik. Dan itu kendala kenapa pisang barangan kita dari Medan sukar menembus pasar untuk Jepang, untuk Malaysia, dan untuk Singapura. Padahal harganya sangat-sangat tinggi. Pisang barangan terakhir saya webinar dengan kawan-kawan di Jepang itu sekarang posisinya sekitar 90.000 sampai 100.000 satu biji. Satu biji loh. Satu biji. Tapi harus low chemical dan bebas residu kimia gitu ya. Itu syarat dari Jepang yang sangat sulit kita tembus. Mudah-mudahan nanti dengan grup yang dibuat Bu Vera ini betul-betul organik full, pasar itu bisa kita pegang. Selama ini Manila, Filipina yang megang pasar ekspor pisang ke Jepang yang betul-betul kualitasnya sangat bagus. Nah, tak terasa udah perjalanan 9 bulan. Yang sebelah kanan itu keluar dia. Cukup pendek. Ibu-ibu nggak usah takut, pendek banget tanamannya. Kayak foto saya di sampulnya tadi. Ini mulai keluar. Habis bunganya berkembang, kita potong jantungnya, kemudian kita sungkup. Nah, yang untuk pot ada di atas, ya, pot di atas. Ini persis depan rumah saya. Nah, yang di tengah itu sengaja saya tanam Bu Vera yang udah sakit gitu loh. Memang betul-betul udah sakit. Ada yang terserang dari kebun Pak Leo, saya bawa ke rumah, saya rawat dia. Saya rawat, bahan saya hanya 3, ekoenzim, pesnap dari Bang Ranto, sama garam kasar. Sekali seminggu saya mandiin secara gantian gitu. Mudah-mudahan sekarang udah beranak pinak gitu loh. Yang paling ujung ini 200 liter. Ini saya coba yang 100 liter. Kenapa saya arahkan ke 200 liter? Karena pertumbuhannya saya lihat paling bagus yang 200 liter. Jadi yang 100 liter udah deh, jangan dulu. Kurang bagus dia. Walaupun ibu-ibu lihat mungkin bagus ya, tapi itu kurang bagus. Nah, sementara foto pisang yang di bawah 3 itu milik Bang Ranto. Bang Ranto ini petani organik, anggotanya Bu Vera juga ini. Ini wah luar biasa Bu Vera. Bu Vera pun harus datang ini Bu Vera ke lokasinya ini. Saya dan istri suka kemarin ini. Dia tumpang sari pisang itu kita dan kopi. Ya. terus undang Pak Ranto. Iya Pak Ranto. Ini betul-betul full organik dia ya. Dan pisangnya sudah panen, bibitnya dari saya. Itu bibit kopinya juga sudah panen. Ini sangat luar biasa, cukup banyak. Nah dengan pertanian enzim ini banyak juga kita temukan teoritis secara teknis di box itu banyak yang kita patahkan gitu loh.
Secara teknis tidak direkomendasikan nanam pisang barangan di atas 1000 meter di atas laut. Tapi ini lahan Bang Ranto ini lebih di atas 1200. Ternyata bisa berbuah dengan baik. Nah, itu Bu satu keistimewaan pertanian secara enzim organik. Saya juga masih bingung-bingung juga kok bisa gitu loh. Masih bertanya-tanya, ada apa? Karena rawannya satu di dataran tinggi itu angin kencang. Makanya daunnya banyak yang pecah-pecah. Fotosintesa terhambat. Tapi dengan PSB, dengan ekoenzim, nyatanya buahnya besar-besar. Mudah-mudahan nanti waktu Bu Pera datang, Bang Ranto lagi panen. Kita bisa minum kopi. Kopinya asli petik sendiri organik. Pisangnya juga kita nikmati. Amin ya Bu Pera. Wah, siapa yang mau ikut? Ayo. Ayo. Ini juga masih milik Bang Ranto nih yang full organik. Lihat kopinya. Padahal kopinya itu boleh ikut semua. Kopinya itu lihat buahnya itu, wah luar biasa ya. Iya. Tanpa pupuk kimia, Jadi buat kawan-kawan partisan ya dimanapun berada, saya hanya ingin sampaikan bahwa dengan organik, bahwa tanpa pupuk kimia tanaman bisa bagus berproduksi. Buktinya ini Bang Ranto. Hanya satu Bang Ranto ini keistimewaannya. Apa yang saya sampaikan, dia tuh nggak nunggu matahari terbenam loh, Bu Vera. Nah, saya sampaikan gini, nggak sampai matahari terbenam itu langsung dibuatnya gitu loh. Jadi ya tanamannya pun sangat-sangat bagus sesuai yang apa tadi pengantar saya yang 4 poin tadi. Beliau itu betul-betul dirasapinya. Hasilnya ya tidak pernah bohong katanya. Hasil usaha tidak pernah bohong. Nah, ini milik Bang Ranto nih. Nah, dari satu postingannya ngeri. Nah, ini Ibu Pendeta Pak Artia. Ini saat kita tanam pisang ini saat lagi galak-galaknya erupsi Gunung Sinabung. Ya, pemerintah tidak mampu menyentuh semua zona, pemerintah hanya menyentuh zona merah. Lalu saya dan beberapa kawan bergerak menyentuh zona yang hanya terpapar debu. Karena petani di sana itu banyakan petani sayuran, tomat, cabai itu sangat gampang kena debu vulkanik itu langsung mati gitu. Lalu saya coba cari solusi pisang. Kenapa pisang? Karena daun pisang itu punya lapisan lilin. Jadi dia walaupun terpapar debu vulkanik dengan goyangan dikit, debu vulkaniknya jatuh. Kopi juga punya lapisan lilin daunnya, makanya kita galakkan dan pisang dan kopi. Ternyata itu Bang Ranto intip-intip, dia langsung gas langsung. Ini Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta sebagai motivatornya menggerakkan jemaatnya di namanya Desa Limang, daerah Karo, sekitar 4 jam perjalanan dari rumah saya. Hasilnya sangat bagus, menggerakkan para jemaat, saudara-saudara atau kawan-kawan kita yang terpapar erupsi Gunung Sinabung kemarin pada tahun 2018-2009. Hasilnya cukup bagus. Kebetulan rumah Pak Pendeta itu hobi beternak ayam. Jadi pupuknya hanya kotoran ayam. Kemudian rumahnya juga dekat dengan gilingan jagung. Jadi kita campur aja kotoran ayam dan sisa-sisa tongkol jagung itu yang pecah-pecahnya yang halus, kumpulinya itu aja dikasih ke pohon pisangnya. Tambah saat-saat terakhir ekoenzim. Waktu tanam saya pakai POMI, yaitu pupuk bioorganik yang mengandung 7 jenis mikrobia yang jumlahnya itu hasil produksi pabrikan ya, POMI dari produksi Solo ya. Nah, itu aja kita pakai tanpa pakai pupuk kimia. Hasilnya sangat luar biasa. Ini hasilnya masak di pokon. Kalau yang ini itu yang saya panen di depan rumah saya. Nah, udah sampai kita mau panen. 8 bulan tidak terasa. Yang penting kita konsekuen dan harus kuat juga ngangkatnya loh. Ya. Ngangkatnya harus kuat juga loh. Harus Bu. Harus pakai kuda-kuda Bu. Kalau nggak pakai kuda-kuda nggak mampu kita di atas 20 kilo lebih itu Bu. Saya rasa sampai di situ pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan apabila ada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya akan jawab semampu saya.